Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Alhamdulillah kita diberi kesehatan sampai hari ini dan dapat berkumpul dan dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk selalu belajar dan mengetahui tentang apa yang akan kita pelajari dan kegunaan apa yang nanti kita temui. Sehingga dengan materi ini tentang material teknik kita akan belajar tentang karakteristik dari sifat-sifat material yang minggu lalu sudah saya singgung tentang kekuatan, keuletan, kerapuan, dan yang lain-lainnya kita akan pelajari di hari ini beserta dengan cara pengujiannya untuk suatu material. Baik, saya izin share dulu untuk materinya. Share screen ya. Kita akan belajar tentang saya besarkan dulu. Oke. Kita akan baca tentang material karakteristik dari suatu material, di mana material karakteristik material yaitu sifat atau ciri-ciri yang membentuk suatu material atau sesuatu yang membedakan dari material aslinya sehingga muncul sifat-sifat yang baru. Nah, dalam material ini hal ini bisa melalui sifat fisiknya, sifat kimianya, biomedical engineeringnya, di bidang kedokterannya, lalu ada nanoteknologi, ada electrical mechanical engineeringnya, ataupun di teknik mesinnya itu sendiri. Dan sehingga material ini ada beberapa sifat yang akan kita ketahui, yang harus kita ketahui. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang karakteristik materialnya. Ada beberapa pengujian untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu material. Yang pertama yaitu pengujian tarik. Jadi pengujian tarik di mana suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatannya, yaitu tensile strength, suatu material atau bahan dengan cara memberikan beban atau gaya yang statis yang sesungguh dan diberikan secara lambat ataupun cepat. Suatu metode pengujian tarik di mana suatu material untuk melihat kekuatannya itu bisa diberikan beban sedikit demi sedikit sampai beban tadi itu mengalami penurunan ataupun mengecil pada suatu materialnya dan pada akhirnya akan mengalami suatu kegagalan ataupun putus. Nah, untuk pengujian impact, untuk pengujian selanjutnya itu pengujian impact di mana salah satu alat uji yang digunakan untuk mengetahui tentang ketangguhan suatu logam akibat pembebanan kejut pada beberapa macam kondisi suhu dengan beban yang mendadak. Sehingga beban tadi akan diketahui ketangguhannya, kekuatannya dengan memberikan suatu beban yang mendadak. Kejatuhan contohnya secara gampang ya kita dikagetin dengan bunyi sesuatu. Kita nggak tahu akan terlihat kekuatannya atau gimana. Nah, itu contoh paling sederhana seperti itu. Untuk pengujian kekerasan, yaitu di mana kekerasan suatu material ataupun bahan merupakan suatu sifat mekanik yang sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui sifat mekanik lain, yaitu tentang kekuatannya. Nah, untuk pengujian kekerasan ini, kita akan dikenalkan menjadi tiga, karena uji kekerasan ini ada banyak, gitu ya. Ada 8 atau 9, saya lupa. Tapi yang wajib kita ketahui di sini adalah ada tiga pengujian, gitu ya. Yang pertama yaitu metode Rockwell, pengujian kekerasan dengan metode Rockwell. Yang kedua yaitu pengujian kekerasan dengan metode Brinell. Yang ketiga yaitu pengujian kekerasan dengan metode Vickers. Nah, di antara tiga pengujian ini yang sering kita gunakan atau yang sering digunakan dalam penelitian atau pengambilan data yaitu yang paling simpel yaitu pengujian tentang Rockwell. Nah, ada lagi tentang karakteristik material di mana kita melakukan suatu perlakuan
panas atau yang disebut dengan heat treatment, di mana perlakuan panas ini adalah proses pemanasan dan pendinginan material yang terkontrol dengan maksud merubah sifat fisik dengan tujuan tertentu. Nah, untuk pendinginan tersendiri itu bermacam-macam. Material kita panaskan dengan suhu tertentu, lalu kita lepas di suhu ruangan, artinya suhu udara gitu ya. Dia akan mengalami proses pendinginan secara perlahan-lahan. Lalu ada juga yang dengan pendinginan secara cepat, kita masukkan ke dalam uli ataupun air, sehingga nanti akan mengetahui komposisi yang ada di dalam struktur material ataupun struktur bahan yang telah kita lakukan perlakuan panas. Selanjutnya yaitu pengujian tentang metalografi, di mana metalografi ini adalah perpaduan seni, ilmu dan seni yang mempelajari tentang struktur mikroskopik, tentang struktur logam, dan paduan menggunakan mikroskop optik, mikroskop elektron, ataupun jenis mikroskop yang lainnya yang berhubungan dengan tentang logam. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari 5 kita akan bahas satu persatu tentang yang pertama yaitu tentang pengujian tarik. Untuk pengujian tarik tadi, untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu material, maka diperlukan suatu pengujian. Tanpa melakukan suatu pengujian, kita tidak akan mengetahui dari sifat mekanik yang baru. Salah satu pengujian yang paling sering dilakukan yaitu uji tarik, di mana pengujian ini memiliki fungsi untuk mengetahui tingkat kekuatan dari suatu material dan untuk mengenali karakteristik dari suatu material tersebut. Nah, di uji tarik ini kita bisa mengetahui sifat material dari sifat aslinya dengan cara menambahkan unsur sistem kimia ke dalam suatu material. Sehingga kita akan mengetahui sifat dari material yang baru sesuai ataupun yang lain dari sifat material aslinya. Itu. Jika sifat material tadinya kuat, gitu ya, ulet, kita bisa bikin sifat material yang lain yaitu menjadi rapuh ataupun sebaliknya. Di mana dalam pengujian tadi ini adalah sketsa sketsa struktur pengujiannya ya, diperoleh untuk memperoleh sifat mekaniknya itu. Nah, ini mohon maaf gambarnya saya screenshot kurang begitu jelas, tapi insya Allah ini masih bisa dibaca gitu ya. Nah, untuk memperoleh sifat mekanik dari pengujian ini merupakan kekuatan dan elastisitas dari suatu material ataupun bahan, sehingga kita nanti akan mengetahui nilai kekuatan, nilai elastisitasnya dari suatu material dapat dilihat melalui kurva hasil uji tariknya. Nah, sifat lainnya dapat diketahui untuk dari uji material ini adalah itu kekuatan luluh dari suatu material, keuletan dari material, dan kelentingan dari suatu material. Hal ini akan menyebabkan kekuatan luluhnya itu tadi apakah bersifat ulet, rapuh, ataupun yang lainnya. Nah, di kekuatan ini ada beberapa macam tergantung dari jenis beban yang bekerja, karena kita tahu bahwa setiap perguruan tinggi memiliki mesin kekuatan tarik itu yang berbeda-beda kapasitasnya gitu ya. Jika nanti bebannya materialnya terlalu besar gitu ya, tapi mesinnya kecil, mempunyai kekuatan beban yang kecil, maka akan otomatis kita akan tangguhkan atau diganti dengan bahan yang lain yang sesuai dengan kekuatan dari mesin itu sendiri, di mana beban yang bekerja dari suatu mesin menjadi suatu kekuatan tarik ataupun kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, ataupun kekuatan lengkung, di mana tegangan tarik dari suatu material atau yield itu disimbolkan menjadi huruf tau sama dengan beban dibagi dengan luas permukaan ataupun A. Nah, lalu yang kedua yaitu regangan. Regangan di mana
simbolnya angka 3 terbalik gitu ya, di mana sama dengan delta L dibagi dengan L0 dikalikan dengan 100, atau delta L ini adalah pertambahan panjang dari suatu material, dan L0 adalah panjang awal dari spesimen. Sehingga dari pengujian kali ini, sebelum kita melakukan suatu pengujian, eh, bahan material yang sudah kita sesuaikan dengan standar pengujiannya, itu akan kita ukur terlebih dahulu. Berapa panjangnya, gitu. Berapa luas permukaan yang ada. Itu sebagai data awal. Nah, setelah pengujian dilakukan dan mengalami suatu pertambahan panjang, itu juga harus kita ukur kembali. Sehingga kita akan mengetahui berapa delta L atau perubahan panjang yang terjadi dari suatu material. Dari regangan dan tegangan yang sudah kita apa kita ketahui, maka kita akan mengetahui juga bagaimana standar spesimen uji tarik itu bisa dilakukan pada pengujian tarik. Yang pertama yaitu ada beberapa bentuk. Yang pertama bentuk plat, di mana standarnya itu harus disesuaikan terlebih dahulu, gitu ya. Yang telah diatur mengenai bentuk spesimen uji tarik yang baku, di mana standar tersebut untuk spesimen uji tarik harus memiliki spesifikasi tentang panjangnya berapa, tebalnya berapa, lebarnya berapa, radius radius belokannya berapa, lalu luas permukaannya berapa. Itu semuanya harus kita ketahui terlebih dahulu, karena itu adalah sebagai data awal. Ada beban spesimen uji tarik yang berbentuk silinder, gitu ya. Jika bata ujinya berupa round bar, gitu ya, silinder, maka ditentukan panjang panjangnya berapa juga berdasarkan ASTM, Standard Test Method uh, for Testing of Mechanics. Ada ketebalannya, ada yang 2 mili, gitu ya, disertai dengan pembentukan diameter spesimen uji itu. Nah, ini standarnya. Untuk spesimen ujinya setengah in atau 12,7 mili, radiusnya 3/8 in, dan panjang panjangnya panjang pertambahan panjangnya yaitu sebesar 2/4 in. Nah, ini karena kita pakai satuan mili, maka kita harus ubah dulu satuan yang tidak sesuai ini ke bentuk mili. Ini yang berbentuk silinder. Ada juga yang berbentuk tentang baja tulangan ataupun beton sirip. Itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Secara umum terdiri dari 2 jenis beton, permukaan polos dan besi beton ulir. Dalam menghitung diameter batang uji, deformasi tidak bisa dilakukan seperti beton polos karena permukaan bidang deformat memiliki bentuk sirip, gitu ya. Sehingga diameter awal dan panjangnya dapat dilakukan. Nah, ini harus kita ukur terlebih dahulu, gitu ya, untuk menghitung diameter awal betonnya dengan DO sama dengan akar pangkat 4 kali M dikalikan dengan rho, massa jenis, dikalikan dengan Pi, lalu dikalikan dengan L, yaitu panjangnya, di mana DO adalah diameter awal besi, lalu M-nya adalah massa besi beton ulirnya, lalu rho-nya adalah massa jenis besi. Itu ada ketetapannya, yaitu sekitar 7,85 gram per centimeter kubik, lalu dikalikan dengan L, panjang total besi beton ulirnya berapa. Untuk Pi bisa disesuaikan, bisa memakai 22/7 ataupun 3,14. Nah, setelah kita ketahui diameter awal dari beton ulir, maka untuk menghitung panjangnya itu menggunakan rumus L0 sama dengan 8 kali diameter awal, ya, di mana panjang besinya diketahui dengan satuan mili dan diameter awalnya DO-nya dipakai satuan mili juga. Nah,
pemberian beban dari diagram pengujian tarik itu bisa dikatakan ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu titik proporsionalitasnya, yaitu dikasih titik A, lalu titik B titik elastis, C titik yieldnya, D adalah titik maksimum, dan E adalah titik patah. Di mana titik A ini merupakan suatu perpanjangan sebanding dengan pertambahan beban. Pada daerah inilah berlaku hukum Hooke. Saya tidak akan menjelaskan tentang hukum Hooke karena ini sudah kalian pelajari di fisika, gitu ya. Sedangkan untuk titik C ini merupakan batas berlakunya hukum tersebut. Oleh karena itu di titik A disebut juga dengan batas proporsional, gitu ya. Sedikit di atas titik A atau terdapat titik B, di mana yang merupakan batas elastisitas beban dihilangkan, maka belum terjadi pertambahan panjang secara permanen dan spesimen kembali ke panjang semula untuk titik B ini. Nah, daerah di bawah titik B disebut daerah elastis, sedangkan di atasnya disebut dengan daerah plastis. Artinya apa? Di bawah di bawah titik B ini, jika suatu bahan ditarik lalu beban tadi itu dilepaskan, maka bentuk deformasi dari perpanjangan dari suatu material akan kembali ke dalam bentuk semula, panjang semula, sehingga belum terjadi perubahan bentuk. Tapi setelah melewati titik C, maka daerah ini disebut dengan daerah plastis. Artinya, jika suatu material diberikan suatu beban secara perlahan-lahan dan beban tadi itu akan dilepaskan, maka tidak maka akan terjadi suatu perubahan panjang sehingga tidak kembali lagi ke dalam bentuk semula. Nah, di atas titik B ini ada titik C yang tadi sudah sampaikan, merupakan titik yield, di mana titik luluhnya, ya ini di mana logam mengalami pertambahan panjang tanpa pertambahan beban yang berarti, di mana titik yield merupakan suatu keadaan di mana spesimen terkonfirmasi dengan beban minimum, gitu ya. Dia akan mengalami suatu perubahan panjang di titik C ini. Nah, pada kenyataannya, karena perbedaan antara ketiga titik A, B, C yang terjadi itu sangat kecil, maka untuk perhitungan teknik seringkali keberadaan ketiga tersebut cukup diwakili dengan titik yang C saja. Gitu. Karena apa? Kalau dilihat dari kurva ini, titik yield ditunjukkan pada bagian kurva yang mendatar atau beban relatif tetap. Sehingga titik C ini tidak sama untuk semua logam. Untuk beban kekuatan tarik dari baja ST37, kekuatan tarik dari bahan tembaga, kuningan, ataupun yang lain, maka di perubahan titik C ini tidak akan sama dengan material yang lain. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Pada material yang cukup ulet, misalkan besi murni dan baja karbon rendah, titik C ini akan tampak sangat jelas. Namun pada umumnya penampakan di titik C semakin tidak tampak. Nah, untuk titik maksimum, nah, di sini plastiknya akan mengalami suatu deformasi, gitu ya. Lambat launnya titik maksimumnya sudah mengalami pengecilan dari suatu material, maka dilanjutkan dengan titik E. Titik E ini berarti titik patah. Seberapa jelas, seberapa kuat material itu akan mengalami suatu perpatahan, itu mengalami kegagalan dalam pengujian, yaitu patah. Nah, kalau sudah patah ini mesin akan secara otomatis akan berhenti, tidak bekerja. Gitu. Kita bisa mengambil dari bahan untuk bahan pengujian yang sudah mengalami perpatahan tadi. Kita lakukan pengukuran. Itu. Nah, eh, dari sini mungkin untuk pembebanannya pengujian tarik akan kita lanjutkan dengan praktikum. Kita akan kembali turun, gitu ya, untuk melakukan suatu praktikum sehingga pembebanan ini akan
pengujian tarik ini akan jelas untuk mengambil suatu data-data dari suatu pengujian. Kita cukup mengambil satu bahan saja gitu ya untuk mengetahui proses dari kinerja dari mesin uji tarik. Baik, itu aja pengantar dari saya sebagai sebelum kita bukan praktikum, sehingga nanti kita akan belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerti tentang mekanisme prosesnya bagaimana tentang mesin uji tarik. Baik, itu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.